Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Rabu 6 Juli 2022. Sari Berita. Terkait tumpukan sampah di Kompleks RSUD Air Ramo, pihak manajemen mengemukakan sudah mengatasi hal tersebut. Rencana peningkatan kenaikan tiket sebesar 3,7 juta rupiah ke Pulau Komodo akan diterapkan per 1 Agustus 2022 mendapat penolakan secara keras dari pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kami mulai berita pertama, menyikapi keluhan masyarakat terkait tumpukan material sampah di Kompleks RSUD Air Ramo. Langsung disikapi pihak manajemen RSUD Air Ramo Nagikeo. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Dr. Gigi Emerentiana Reni Wahyuningsi melalui Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Air Ramo Frumensius Ndona mengatakan menindaklanjuti atas berita tumpukan sampah di kompleks rumah sakit, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk dimusnahkan. Dijelaskan terkait dengan tumpukan sampah yang banyak dan berserakan itu adalah sampah sisa kebakaran gedung ruang rawat jalan yang terbakar tahun 2020 dan sekarang gedung tersebut akan direhab. Maka oleh tukang atau para pekerja bangunan mengumpulkan sampah yang ada lalu dibuang pada tempat pembuangan sampah sementara. Frumen mengatakan pemandangan tak sedap dan risiko kontaminasi sudah teratasi. Saat ini kondisi tempat pembuangan sampah sementara tersebut sudah bersih, semua sampah sudah dikuburkan, bahkan saat ini sudah ada kontainer tempat penampungan sampah. Yang sebelum, karena kebetulan kami alat ini ternyata dalam perbaikan, sedikit masalah, perbaiki terus masih kami amankan dalam ruangan, dan ketika mesin jadi kami akan operasikan itu, sampah itu akan kami bereskan, Pak, akan kami musnahkan dengan alat insinerator, Pak, namanya. Lanjut Frumen, petugas sudah melakukan pembersihan dan saat ini semuanya sampah sudah diatasi. Frumen mengakui benar tempat pembuangan sampah sementara posisi ada di dalam kompleks RSUD Air Ramo, tetapi jarak ruangan rawat ibu dan anak sekitar 150 meter dari lokasi tempat pembuangan sampah sementara. Lanjut Frumen, saat ini sudah ada box untuk penampungan sampah sementara khusus untuk sampah non-medis. Jika penuh, akan dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir milik Pemda. Sementara untuk sampah medis saat ini masih disimpan di salah satu ruangan khusus penyimpanan sampah sementara dan kebetulan saat ini juga alat insinerator masih dalam perbaikan dan apabila alat tersebut sudah diperbaiki maka semua sampah medis yang ada di RSUD Air Ramo dipastikan akan dimusnahkan oleh petugas dengan alat insinerator tersebut. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Sampai saat ini, ruas jalan pada 3 desa di Kecamatan Maurole, Kabupaten ND mengalami rusak berat. Meski demikian, jalan tersebut masih bisa diakses oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, seperti yang dilaporkan Veranda Garus. Ruas jalan tersebut akan sangat susah diakses pada saat musim hujan seperti sekarang ini, dikarenakan banyaknya genangan air yang menghambat aktivitas masyarakat. Demikian disampaikan Camat Maurole, Paul Nggarang kepada RRI Selasa kemarin. Dia mengatakan ruas jalan itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, sehingga pada tahun 2021 bahkan masyarakat dari 3 desa yakni Desa Watukamba, Otogedu, dan Desa Detuvulu telah melakukan musyawarah agar permasalahan ini bisa diusulkan oleh pihaknya kepada dinas terkait dan masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023 di Kabupaten ND. Ketika musim hujan ya pasti ada yang memang tertutup, tapi pertahanan kondisi jalannya memang itu ada batu, betul memang ada terdapat tali itu betul, tapi masih bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Memang terjadi pada saat musim hujan, itu memang air tergenang kalau memang got juga tidak ada, ya memang pasti posisinya seperti itu. Tapi masih bisa dilewati dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2.
Menanggapi permasalahan tersebut, PLT Kadis PUPR ND Mustaqim Berul menambahkan, terkait ruas jalan yang rusak berat itu, pihaknya telah mengantongi data di lapangan, akan tetapi dirinya mengaku hingga saat ini anggaran untuk membiayai pengerjaan jalan di Kabupaten ND masih minim, meskipun sudah dibantu oleh pemerintah daerah maupun DPRD ND. Dikarenakan dari total kurang lebih 800 meter ruas jalan kabupaten, baru 30% jalan dengan kondisi bagus, sehingga dana yang ada masih difokuskan pada wilayah dengan kondisi memprihatinkan. Kita juga tetap akan selalu berusaha untuk menangani semua jalan-jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang Pak Camat kemarin bilang sudah masuk dalam usulan musrenbang, saya mungkin bisa sampaikan bahwa itu memang sudah masuk. Ya insya Allah nanti saya minta teman-teman untuk kita coba dilihat kembali untuk jalan ini. Walaupun kita tidak bisa menyelesaikan seluruhnya, mungkin ada yang bisa kita tangani. Ya insya Allah kita coba tanganilah dengan kemampuan keuangan daerah kita yang ada. Pada kesempatan itu dirinya meminta masyarakat untuk bersabar karena selama kemampuan keuangan cukup dan permasalahan itu telah masuk dalam usulan, maka pihak PUPR akan sesegera mungkin melakukan pengerjaan jalan di wilayah tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita dari Kabupaten Manggarai Barat. Anggota DPRD Manggarai Barat Inosensius Penny menemukan sejumlah keluhan petani di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat ketika melakukan reses masa sidang 2 dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Sejumlah petani mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Penny mengaku pada reses kali ini dirinya mendapatkan beberapa aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat, diantaranya bantuan alat dan mesin pertanian, kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga pembangunan jalan usaha tani. Salah satu tokoh pemuda Desa Siru, Rustam, mengatakan selain pembangunan sarana fisik dan infrastruktur, pihaknya juga minta adanya program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui berbagai pelatihan fasilitas modal usaha. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Saudara, rencana peningkatan kenaikan tiket sebesar 3,7 juta rupiah ke Pulau Komodo yang akan diterapkan per 1 Agustus 2022 mendatang mendapat penolakan secara keras dari pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Laporan disampaikan Rosada Lima. Kepada RRI melalui Wakil Ketua Asita Manggarai Raya Donato Matur Selasa siang menyatakan kebijakan kenaikan harga tiket ke Pulau Komodo hanya akan bisa dicapai oleh pasar menengah ke atas dan sampai sekarang belum ada survei terkait besaran jumlah segmen ini. Sehingga mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada penurunan jumlah kunjungan atau pemesanan reservasi calon klien mereka. Selain itu, argumen konservasi sangat tidak masuk di akal karena tidak ada penelitian yang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada penurunan jumlah komodo. Bahkan pada Maret 2022, kata Don Matur, BTNK Komodo justru menyatakan populasi komodo bertambah dari tahun 2018 hingga 2021. Berdasarkan data yang ada, zona pemanfaat wisata di Pulau Komodo adalah sebesar 1,3% dari total luas wilayah Pulau Komodo dan penelitian terkait Komodo dilakukan pada tahun 2018 hanya menyatakan pelarangan aktivitas feeding atau memberikan makanan kepada Komodo. Lebih lanjut, Don Matur kemukakan pemerintah menerapkan kebijakan konservasi berbeda atas objek yang sama, di mana komodo yang sama bisa dilihat oleh banyak orang di Pulau Rinca, tapi di Pulau Komodo hanya bisa dilihat oleh sedikit orang. Mereka juga meminta agar Bupati Manggarai Barat menarik pernyataan yang mendukung penerapan kebijakan menaikkan harga tiket karena alasan konservasi. Lebih lanjut, Don Matur kemukakan keputusan ini tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang, juga karena pernyataan tersebut akan menyebabkan menurunnya animo wisatawan untuk mengunjungi Manggarai Barat. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Kita kembali ke Kabupaten ND, pendengar. Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan ACIL ND Umar Hamdan kepada RRI Selasa 5 Juli 2022 kemarin menuturkan pengelolaan sampah menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama. Untuk itu, sebagai organisasi yang menangani persoalan dimaksud akan terus berupaya membangkitkan geliat masyarakat terhadap sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan untuk bisa dimanfaatkan lagi menjadi barang yang mempunyai nilai jual
untuk dipasarkan. Dijelaskannya, barang yang dihasilkan dari sampah itu diantaranya paving block, sofa eco-brick, tas maupun aksesoris lainnya. Dikatakannya juga untuk membangkitkan geliat masyarakat terhadap persoalan sampah, hal yang dijalankan oleh Acil saat ini adalah dengan melaksanakan kegiatan program pelatihan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik sebagai penunjang ekonomi masyarakat di lingkungan Ambugaga 3, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pelatihannya itu adalah menjahit tas dari limbah sampah-sampah bekas plastik ya. Nah, di sini untuk dijadikan tas, nanti ke depannya itu menjadikan nilai ekonomis untuk masyarakat di lingkungan tersebut. Lanjut Umar Hamdan, permasalahan sampah di wilayah ini memang sangat tinggi sehingga adanya pelatihan yang diberikan, masyarakat diharapkan bisa sadar dan bijak terhadap persoalan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Saudara, informasi ini mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti program Lintas Ende Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.